Oke. Oke. Jadi karena materi pada malam hari ini adalah materi yang sangat teknis begitu. Ini adalah teknis penulisannya dan agar video record ini tidak terputus-putus, tidak di apa ya, kita bisa alurnya bisa berjalan dengan baik. Nanti mungkin saya bisa praktekkan dulu bagaimana teknis penulisannya dan nanti di akhir kita baru gunakan untuk sesi tanya jawab. Mungkin seperti itu nggih, Bapak Ibu. Dan ya kita bisa mulai untuk malam hari ini. Nah, sebelumnya saya izin share screen kembali. Oke. Nah, nah, di sini Bapak Ibu. Jadi kita ketika Bapak Ibu ingin menulis sebuah paper di rumah Scopus, itu kita menerapkan cara dari membuat kerangka anatominya terlebih dahulu. Jadi kita buat kerangkanya terlebih dahulu. Kalau kita membangun rumah, kita buat em, rancangannya, bagaimana bentuk rumahnya, ada berapa kamar mandinya, berapa kamar tidurnya, dan lain sebagainya. Dan baru, kalau nanti kita sudah menyiapkan alat bahannya, menyiapkan rancangannya, baru kita akan bangun rumahnya. Sama halnya di dalam penulisan paper Bapak Ibu. Kemarin kita sudah membuat kerangka anatominya. Mungkin nanti Bapak Ibu kalau sudah mencoba membuat kerangka anatomi, kemudian ada yang ingin ditanyakan ke kami, monggo bisa langsung dijabrikan saja. Nah, lalu untuk malam hari ini, tentunya karena kita ingin membangun rumah, kita perlu menyiapkan dulu alat bahannya. Jadi untuk alat-alatnya yang perlu kita persiapkan, nanti Bapak Ibu silakan bisa gunakan Microsoft Word dan Mendeley-nya. Silakan buka Microsoft Word dan Mendeley-nya. Dan di Microsoft Word nanti kita akan gunakan untuk penulisannya. Nah, penulisannya itu akan kita gunakan menggunakan template umum terlebih dahulu. Jadi di awal penyusunan papernya, Bapak Ibu tidak harus tergantung dengan template jurnalnya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah memiliki tujuan jurnalnya, sudah tahu ada template-nya, monggo bisa mungkin langsung disesuaikan dalam penulisannya. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu baru mau menulis saja dulu, di rumah kampus memang kami yang penting menulis dulu, baru nanti untuk jurnal tujuannya kita bisa cari. Dan untuk penyesuaian template itu ada caranya Bapak Ibu. Sangat mudah sekali untuk penyesuaian template-nya, jadi tidak perlu khawatir untuk penyesuaian template itu bisa kita lakukan di akhir. Dan yang kita gunakan sekarang ini, Bapak Ibu, itu adalah template untuk umumnya terlebih dahulu. Jadi tidak tergantung dari jurnal A, B, C, atau D, tapi kita gunakan susunan penulisan yang umum digunakan terlebih dahulu. Yang di sini yang kita gunakan adalah susunan penulisan yang berbentuk IMRAT, Introduction, Method, Result, Discussion, dan Conclusion. Oke. Nah, kemudian nantinya untuk file ini nanti mungkin akan dibantu Mas Novan mengirimkan di grup atau kalau tidak nanti akan saya kirimkan setelah sesi webinar ini akan kami kirimkan ke grup WA begitu dan nantinya Bapak Ibu juga bisa gunakan template secara umum ini. Ini masih template kosong, kita hanya buat beberapa bagian yang nantinya Bapak Ibu bisa isi dengan tulisan Bapak Ibu. Eh, Oke, mungkin kita bisa langsung mulai untuk penulisannya. Yang perlu kita siapkan di sini, yang perlu kita eh, buka itu adalah kerangka anatomi. Tentu kita berangkat dari kerangka anatomi. Kemudian yang file yang satunya itu adalah template ini tadi, template contohnya, umumnya, bentuk umum penulisannya. Lalu yang tidak kalah penting adalah Mendeley-nya. Karena Mendeley ini adalah perpustakaan digital kita. Apa saja yang mau kita kutip, apa saja yang mau kita cantumkan sebagai citasi ataupun referensi di dalam paper kita itu, nantinya silakan Bapak Ibu masukkan ke dalam Mendeley. Dan yang kami gunakan di sini, yang Rumah Scopus sarankan untuk Bapak Ibu gunakan itu adalah Mendeley Desktop. Oke, nah mungkin kalau nanti ada Bapak Ibu yang bertanya tentang bedanya Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager apa, Mas? Sebenarnya untuk fungsinya sama. Hanya saja untuk tampilan Mendeley Desktop ini
lebih nyaman untuk cara kerja kita. Tidak perlu kita mungkin bolak-balik, kita tidak perlu mengulangi langkah-langkah yang sama, dan dengan mudah kita bisa manfaatkan Mendeley ini untuk penulisan citasi maupun referensinya. Ya, ya. Baik, nah di sini kita langsung contohkan saja bagaimana cara penulisannya. Yang pertama, tentunya nanti silahkan Bapak Ibu bisa lengkapi template contoh ini atau contoh template secara umum ini yang bermula dari judulnya terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa isikan dari judulnya terlebih dahulu. Nanti judul paper Bapak Ibu silahkan dituliskan di sini atau bisa dikopikan dari kerangka anatomi kemarin. Kita kopikan saja, nah sebagai contoh seperti ini. Oke, sudah kopikan judulnya. Kemudian setelah judul nanti juga Bapak Ibu silahkan lengkapi nama autornya di sini. Ada beberapa autor, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, dengan persetujuan dengan autor-autor yang lain juga disesuaikan. Dan di sini di belakang nama autor tentunya ada angka-angka ini. Ini bukan menunjukkan bahwa yang di depan ini adalah autor satu, yang di tengah autor kedua bukan. Tapi angka ini adalah menunjukkan afiliasinya. Jadi kalau nanti ada beberapa autor yang afiliasinya sama, silahkan dengan satu angka saja. Misalkan autor pertama dan autor kedua satu afiliasi, tuliskan sama-sama dari angka satu seperti itu. Kemudian di belakang angka itu ada tanda bintangnya yang menandakan bahwa penulis kedua ini adalah corresponding author. Author yang bertanggung jawab atas tersubmitnya paper ini, prosesnya hingga publish. Jadi author corresponding atau corresponding author ini adalah author yang akan paling aktif kontak-kontakan oleh editor. Jadi memang beberapa jurnal itu mungkin ada yang semua autornya itu akan dikabari progresnya sampai mana, apa yang perlu direvisi. Tapi yang paling utama untuk dijadikan jembatan narah hubung antara jurnal dan penulis itu adalah author corresponding. Jadi nanti pastikan dulu untuk corresponding author untuk rajin-rajin membuka emailnya. Jangan sampai Bapak Ibu dalam seminggu tidak membuka email. Padahal ada balasan dari editor jurnalnya, ada yang perlu diperbaiki dan waktunya sudah mendekati deadline. Nah, itu kan sayang sekali Bapak Ibu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu yang berperan menjadi corresponding author, silakan sering-sering membuka emailnya, mengecek emailnya, mendapatkan balasan dari jurnal atau belum, seperti itu. Oke, kemudian setelah nama author, di bawahnya tentunya ada afiliasi Bapak Ibu. Untuk afiliasi ini, oke, nah untuk afiliasi ini di sini kami menuliskan dari departemen hingga email hingga outfit ID-nya. Nah, nanti mungkin sama juga, nanti tidak semua jurnal itu mengharuskan atau mewajibkan menuliskan email dari semua autornya. Terkadang yang diminta emailnya hanya corresponding autornya saja. Tidak masalah, Pak Ibu, tapi kita berjaga-jaga dulu di sini. Lebih baik kita menyiapkan di awal, baru nanti setelah kita menemukan jurnal tujuannya, kita sesuaikan apa yang diminta oleh jurnalnya. Kalau yang diminta emailnya hanya corresponding autornya saja, ya sudah, yang lain kita hapus, tidak usah kita gunakan. Tapi kalau misalkan yang lain, autor yang lain juga diminta, kita kan tidak perlu susah-susah mencari emailnya, tidak usah susah-susah meminta emailnya karena kita sudah menyiapkan dari awal. Nah, kemudian untuk ORCID ID, juga ORCID ID nanti silakan Bapak Ibu usahakan untuk ORCID ID ini memiliki, begitu ya Bapak Ibu, usahakan untuk memiliki ORCID ID. Dan untuk pembuatan ORCID ID ini cukup mudah sekali. Dan nanti kalau ada Bapak Ibu di sini yang belum memiliki ORCID ID, untuk pembuatan ORCID ID juga akan mungkin kita praktekkan juga, tapi mungkin nanti di sesi-sesi ke-8 begitu, ketika kita mau submit, kita lengkapi apa yang perlu kita penuhi untuk submission itu di sesi ke-8. Dan caranya cukup mudah, Bapak Ibu nanti bisa diikuti di sesi ke-8. Nah, kemudian setelah nanti Bapak Ibu melengkapi data-data yang di atas ini dari judul hingga affiliation, nanti kita mulai masuk ke bagian abstrak. Nah, untuk abstrak di sini Bapak Ibu sama halnya dengan kemarin di kerangka anatomi.
Di kerangka anatomi kemarin, saya menyampaikan bahwa abstrak itu bisa kita kerjakan di akhir saja. Mudah karena abstrak itu hanya mengambil bagian-bagian dari body of papernya. Seperti halnya latar belakangnya, tujuannya, metodenya, simpulannya, manfaatnya. Nah, nanti ini Bapak Ibu bisa ambil dari em, body of papernya saja. Tapi jika mungkin Bapak Ibu sudah ingin mulai menuliskan abstraknya dari awal, di awal ini sudah mau menuliskan abstraknya, monggo silahkan, tidak masalah Bapak Ibu, senyamannya Bapak Ibu. Dan di sini untuk abstrak ada yang di bold, ada yang tidak. Yang di bold, mungkin kemarin juga sudah saya sampaikan, yang di bold ini adalah poin-poin yang harus ada dalam abstraknya. Kalau nanti jurnal itu hanya membatasi jumlah kata yang terlalu sedikit, misal 100 kata, begitu nanti silahkan dituliskan yang di bold saja. Kalau masih ada space katanya, masih ada memungkinkan untuk Bapak Ibu menambah katanya, silahkan bisa tambahkan backgroundnya juga. Lalu juga contributionnya. Ya, seperti itu untuk abstraknya. Lalu setelah abstrak, di bawah abstrak ini ada keyword Bapak Ibu. Ada keyword, nah, silakan Bapak Ibu juga bisa masukkan keywordnya sesuai yang sudah Bapak Ibu buat kemarin. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan 10 keyword, tidak apa-apa, tuliskan saja semua. Baru nanti ketika kita mau submit, kita ikuti juga dari jurnalnya. Berapa yang diminta oleh jurnalnya, berapa yang dibutuhkan kalau Bapak Ibu mau submit ke jurnal itu. Yang tidak perlu kita hapus. Nah, seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu, setelah semua ini selesai, atau mungkin nanti Bapak Ibu mulai mengisikan dari atas, nah kita mulai masuk di bagian introduction. Nah, di bagian introduction ini adalah, kalau bisa kita katakan, ini adalah inti dari materi kita pada malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, materi pada malam hari ini adalah digital writing. Bagaimana kita menulis secara digital. Kita menulis memanfaatkan alat-alat digital yang tentunya sudah Bapak Ibu install di laptopnya, pasang di laptopnya untuk mempermudah penulisan kita. Maka dari itu, silahkan nanti Bapak Ibu pastikan dulu Mendeley-nya terbuka, pastikan dulu referensinya masuk ke Mendeley, terorganisir dengan baik, agar ketika digital writing ini Bapak Ibu tidak kesulitan untuk mencari referensi-referensi yang akan digunakan. Kemudian untuk mulai menyusunnya di bagian introduction, itu tadi kan di bagian introduction itu terdiri dari 3 komponen, yaitu what is known, what is unknown, dan how and why. Nah, maka kita bisa mulai dulu mungkin dari yang awalnya. Nah, di bagian what is known ini, nanti kelima kalimat yang sudah Bapak Ibu buat, silahkan dikopikan, kemudian dipaste ke bagian template contoh tadi. Contohnya seperti ini. Misalkan saya kopikan terlebih dahulu. Saya copy kalimatnya. Kemudian di bagian introduction ini, saya hapus saja dulu di sini. Kemudian saya pastekan di bagian introduction. Nah, tentunya kalau nanti Bapak Ibu sudah pastekan, silahkan dirapikan. Yang awalnya masih dalam bentuk angka atau numbering seperti ini, masih ada angkanya, nanti silahkan dihilangkan. Karena di bagian introduction ini kita akan menyusun sebuah paragrafnya. Dari kalimat-kalimat yang sudah kita buat, kita akan susun menjadi sebuah paragraf. Nah, kita rapikan terlebih dahulu, kita hilangkan angkanya, bisa nanti Bapak Ibu klik numbering sampai hilang angkanya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita buat kalimat-kalimat ini menjadi tidak ada angkanya lagi, tidak bukan berupa numbering lagi, tapi sudah kalimat satu, kalimat dua, kalimat tiga, dan seterusnya. Dan lalu nanti setelah seperti ini, silahkan antar kalimat bisa diberikan jarak terlebih dahulu. Bisa 2, 3, atau 4 kali enter. Itu 3, misalkan seperti ini. Kemudian kalimat kedua dan kalimat ketiga juga kita beri jarak. Itu 3, misal 3 kali enter. Kalimat ketiga dan keempat juga sama. Kalimat keempat, kelima juga sama. Nah, tadi kan kita sudah kopikan di bagian what is known-nya. Nanti silakan juga Bapak Ibu juga bisa
Langsung kopikan juga untuk di bagian what is unknown-nya. Caranya sama. Tinggal di blok saja, kemudian di copy. Kalau sudah di copy, kita masuk ke sini, kita pastekan di bawah kalimat what is known yang sudah kita pastekan tadi. Kita tempelkan di sini, kita hilangkan juga untuk angkanya. Sudah di blok, kemudian kita bisa klik numbering di atas sini sampai hilang angkanya. Atau mungkin mau dihapus satu persatu manual juga tidak apa-apa. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan fitur numbering ini untuk menghilangkan angkanya karena lebih cepat gitu, Bapak Ibu. Oke, nah seperti ini. Jika sudah sama seperti tadi, antar kalimat kita beri jarak 3 kali enter. Ya, seperti itu. Oke, dan nanti juga selanjutnya sama seperti itu Bapak Ibu untuk how and why juga nanti silakan dimasukkan di bagian introduction, kemudian research method di bagian research method, result and discussion masukkan result and discussion, conclusion masukkan conclusion. Gitu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke atas. Nah, kita mulai dari di bagian introduction. Kenapa di sini setiap antar kalimat kita berikan jarak, Bapak Ibu? Karena di sini nanti kita akan masukkan kalimat-kalimat pendukung dari pernyataan yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Jadi kan ini adalah kalimat kita sendiri, argumen kita sendiri, pernyataan yang kita buat sendiri. Tentunya untuk sebuah paper pernyataan ini tidak akan valid, tidak akan kuat, tidak akan dipercayai tanpa adanya kalimat pendukung atau sitasi atau rujukannya. Nah, jadi di bagian yang kosong ini nantinya akan kita masukkan rujukan-rujukan yang bisa mendukung kalimat yang sudah Bapak Ibu buat. Dan untuk mencarinya, nanti kita akan manfaatkan Mendeley, Bapak Ibu. Tapi sebelum itu, sebelum kita bawa ke Mendeley, untuk kita mencari kalimat mana yang ingin kita gunakan, yang ingin kita ambil dari Mendeley, kita perlu menentukan keyword dari kalimat yang sudah kita buat. Jadi keyword dari kalimat ini, bukan keyword yang sudah Bapak Ibu tuliskan di atas, tapi keyword dari kalimat yang sudah Bapak Ibu buat di sini. Atau kalau bisa kita katakan ini adalah inti apa yang ingin kita bahas dari satu kalimat ini. Misalkan dari kalimat yang pertama ini, kalimatnya berisi tentang pemasaran digital telah menjadi alat penting bagi usaha kecil dan menengah yang ingin meningkatkan kinerja pemasaran. Ya, jadi dari kalimat ini kita bisa ambil intinya. Apa yang ingin kita bahas dalam kalimat ini? Atau apa yang ingin kita bahas lebih lanjut dari kalimat ini? Yang pertama, yang ingin kita bahas lebih lanjut dari kalimat ini adalah tentunya pemasaran digitalnya. Pemasaran digitalnya ingin kita bahas lebih lanjut. Kalau seperti itu, coba kita tandai terlebih dahulu. Oke, ini kita tandai. Lalu setelah pemasaran digital, kita juga ingin membahas tentang UKM, usaha kecil menengahnya, tentang unit usahanya. Oke, kita tandai terlebih dahulu. Lalu setelah kita membahas UKM, juga nanti ingin kita kembangkan kalimat ini untuk membahas yang selanjutnya itu adalah kinerja pemasaran. Kita tandai kinerja pemasarannya. Nah, oke, setelah kita tandai di sini, ini akan menunjukkan bahwa dari satu kalimat ini saja, kita sudah mendapatkan 3 pembahasan lanjutan. Apa yang ingin kita bahas selanjutnya setelah kalimat yang kita tuliskan ini? Yang pertama tadi pemasaran digital, yang kedua UKM, yang ketiga adalah kinerja pemasaran. Nah, lalu setelah ini nanti tinggal Bapak Ibu masukkan keyword-keyword ini untuk pencarian di Mendeley. Kalau kemarin kita gunakan keyword itu untuk pencarian referensi di Scopus, di Sales Direct, di Google Scholar, kemudian Bapak Ibu sudah download, sudah masukkan ke Mendeley. Nah, sekarang tinggal kita cari di perpustakaan digital kita. Kita cari di Mendeley kita. Nah, caranya nanti silakan Bapak Ibu pastikan dulu untuk keyword ini dalam bahasa Inggris. Jadi kan kalimat ini masih dalam bahasa Indonesia begitu ya Bapak Ibu.
Tapi untuk keyword-keyword yang ingin kita cari di Mendeley, silahkan ditranslate menjadi bahasa Inggris terlebih dahulu. Untuk cara translate-nya juga cukup mudah, Bapak Ibu. Cukup mudah sekali, tinggal nanti Bapak Ibu blok saja kalimat mana yang mau ditranslate, kata mana yang mau ditranslate. Jika sudah diblok, silahkan diklik kanan, lalu pilih opsi translate di bawah sini. Oke. Di bagian bawah sini ada yang bertuliskan translate. Kalau sudah, tinggal kita klik saja. Sambil menunggu translatornya selesai. Nah, di sini Bapak Ibu, dari translator itu membaca bahwa bahasa itu adalah bahasa Indonesia, kemudian ditranslate ke bahasa Inggris. Kalau nanti Bapak Ibu ingin mentranslate sebaliknya juga bisa tinggal diubah from-nya dari Inggris ke Indonesia atau dari bahasa manapun ke bahasa apapun. Itu bisa. Nah, lalu di sini karena tadi kita hanya butuh keywordnya dalam bahasa Inggris, maka yang di bagian translate ini Bapak Ibu bisa kopikan saja. Copy. Kalau sudah di copy keyword yang dalam bahasa Inggris, lalu kita masuk ke dalam Mendeley kita, Bapak Ibu. Nah, di dalam Mendeley ini, nantinya Bapak Ibu bisa mencari berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah Bapak Ibu masukkan kemarin. Oke, nah di sini Bapak Ibu bisa mulai pencarian di bagian Mendeley itu di bagian pojok kanan atas. Bagian pojok kanan atas ada yang bertuliskan search. Nah, karena tadi saya sudah kopikan keywordnya, maka saya pastekan di sini untuk keywordnya. Oke, saya pastekan keyword yang ingin saya gunakan yaitu adalah digital marketing. Saya pastekan keyword digital marketing di sini. Nah, lalu nantinya akan muncul dokumen-dokumen mana saja yang ada di Mendeley Bapak Ibu yang membahas tentang keyword yang Bapak Ibu cari di bagian kolom search. Kalau saya di sini mencari digital marketing, maka di Mendeley saya akan ditunjukkan referensi mana saja yang membahas digital marketing di dalamnya. Dan sama seperti halnya di Scopus kemarin ataupun di Science Direct, kalau ada dokumen yang membahas tentang keyword yang kita cari, pasti akan ditunjukkan dengan highlight berwarna kuning. Ada highlight berwarna kuning. Nah, oke, nah dari sini nanti untuk memilih atau untuk menentukan mana dokumen yang mau kita gunakan sebagai referensi, silakan nanti Bapak Ibu bisa cek dulu dari keyword-keyword atau keyword yang sudah terhighlight berwarna kuning. Pastikan keyword atau highlight warna kuning ini dalam satu susunan atau dalam satu rangkaian. Dalam artian kalau kita tadi mencari digital marketing, maka jangan sampai Bapak Ibu menemukan yang digitalnya sendiri di atas, kemudian marketingnya di bawah. Tapi menjadi satu kesatuan yaitu digital marketing seperti ini. Nah, bukan seperti ini, bukan yang digitalnya di sini, marketingnya di bawah, kemudian ada marketing lagi di bawah. Tapi yang banyak kuning-kuningnya dan dalam satu kesatuan. Contohnya seperti ini, seperti dokumen yang pertama di sini. Ya, ya. Lalu jika nanti Bapak Ibu sudah memutuskan mana yang mau sekiranya mau digunakan untuk citasi maupun referensi, silahkan diklik dua kali, klik kiri dua kali untuk membuka dokumennya. Kita klik kiri dua kali, nah, lalu nanti Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke dalam PDF dokumennya. Sama juga di sini juga akan ter-highlight berwarna kuning tentang digital marketing. Dan untuk mencari kalimat mana yang membahas tentang digital marketing, Bapak Ibu tidak perlu susah-susah scroll ke atas, scroll ke bawah. Bapak Ibu bisa manfaatkan fitur previous dan next di sini. Previous dan next di sini ini akan menunjukkan em, kalimat mana saja yang mengandung keyword yang kita tanyakan atau kata kunci yang kita masukkan di kolom search. Dan di sini tertulis ada 1 dari 49, berarti ada 49
kata digital marketing dalam satu paper ini. Nah, nanti untuk mencarinya tinggal Bapak Ibu bisa gunakan next saja, next saja. Nah, silahkan gunakan next dan previous ini sampai Bapak Ibu menemukan sekiranya kalimat mana yang mau dimasukkan dalam papernya. Contohnya, nah, saya ingin menggunakan kalimat ini. Kemudian kalau misalkan ditanya bagaimana cara memutuskan kalimat itu mau kita ambil atau tidak. Nah, karena ini dalam bahasa Inggris begitu ya Bapak Ibu. Di sini memang kami biasa menggunakan feeling saja. Kita bisa pahami satu kalimat saja. Jadi tidak perlu kita baca keseluruhan papernya, tapi cukup kita baca satu kalimat saja. Misalkan di kalimat ini ada kata digital marketing, maka coba kita cek dulu satu kalimat ini dari titik sampai titik. Kalau sekiranya cocok, silahkan bisa diambil. Kalau belum cocok, silahkan bisa gunakan next lagi atau previous untuk mencari kalimat yang dirasa lebih cocok untuk Bapak Ibu kutip. Nah, misalkan di sini saya melihat kalimat ini, oh oke, sepertinya kalimat ini cocok untuk kita jadikan sebagai kalimat lanjutan dari pernyataan yang sudah kita tulis di bagian kerangka anatomi tadi. Nah, maka kalau sudah kita pilih, kita kopikan dulu kalimatnya, copy dulu kalimatnya, lalu kita masuk ke bagian template contoh di sini, di bagian penulisan kita tadi. Nah, lalu setelah kita masuk di sini, silahkan dipastekan di bawah kalimat yang sudah Bapak Ibu buat, yang sudah Bapak Ibu kopikan dari kerangka anatominya. Kita pastekan di sini seperti ini. Oke. Nah, oke. Nah, karena tentunya ini adalah kalimat yang kita copy pastekan langsung dari paper orang lain, dari tulisan orang lain. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah mensitasi, memparafrase Bapak Ibu. Kita parafrase dulu kalimatnya. Selain untuk menghindari tingkat plagiasi yang tinggi, parafrase juga bertujuan agar kalimat yang kita susun itu bisa mengalir. Jadi misal pun Bapak Ibu mencari referensi-referensi yang benar-benar mendukung itu sangat susah sekali, pasti sangat susah sekali. Jadi setidaknya ada referensi-referensi yang kalimatnya mungkin agak nyerempet-nyerempet dikit, nyenggol-nyenggol dikit, nggak apa, diambil saja nanti kita perkuat di parafrasenya. Dan untuk cara parafrasenya, kami sarankan Bapak Ibu memparafrase dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Karena ini masih dalam bahasa Inggris, maka kita bisa translate terlebih dahulu. Caranya sama Bapak Ibu. Tinggal kita blok, lalu setelah itu kita klik kanan, lalu kita pilih translate di sini. Bertuliskan translate. Oke, kita klik translate-nya, lalu translatornya akan berjalan. Nah, karena kita mau mengubah dari bahasa Inggris ke Indonesia, maka tinggal kita klik saja tanda panah untuk membalik ini. Kita klik. Ya, kalau sudah, maka yang di atas from-nya dari Inggris punya to Indonesia. Nah, di sini kalau sudah seperti ini tinggal nanti kita insertkan saja. Kita langsung ingin mereplace tulisan yang kita blok dengan hasil translator. Tinggal kita insert saja. Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini, sudah dalam bahasa Indonesia tentunya karena kita orang di Indonesia, bahasa ibu kita itu adalah bahasa Indonesia, maka kita akan lebih mudah untuk memparafrase dari bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, misalkan contohnya di sini, pemasaran digital telah mengubah kebiasaan aksesibilitas informasi manusia, menentukan interaksi mereka dan menyaksikan lahirnya berbagai teknologi pemasaran yang baru. Nah, mungkin kita bisa parafrasekan. Kita buat agar bisa mendukung kalimat yang sebelumnya, agar bisa mengalir. Ini mungkin saya contohkan parafrasenya adalah seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat di era sekarang, maka era sekarang
Sekarang digital, pemasaran digital. Saran digital menjadi sebuah solusi pemasaran baru yang dapat diterapkan untuk menunjang em, pemasukan pemasukan UKM. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk parafrase kita ambil intisari kalimat yang kita ambil saja. Kalimat yang sudah Bapak Ibu copy pastekan masuk ke sini kemudian kita tulis ulang kalimat tersebut menggunakan bahasa kita sendiri. Gunakan bahasa Bapak Ibu sendiri agar em, kalimat ini bisa mengalir, bisa susunannya bisa padu dengan kalimat sebelumnya. Ya, nah, lalu setelah Bapak Ibu parafrase seperti ini, jangan lupa setelah kita parafrase kita harus juga mencantumkan yang namanya sitasi, Bapak Ibu. Nah, untuk penulisan sitasi nanti silakan Bapak Ibu arahkan kursornya di sebelum titik, lalu silahkan diberikan spasi seperti ini. Jadi sebelum titik kita berikan spasi, lalu kita naik di bagian toolbar Microsoft Word ini, kita kunjungi di bagian reference. Di samping desain, layout, ada reference. Silahkan diklik reference. Nah, lalu kita bisa gunakan fitur Mendeley Desktop yang ada di tengah sini, Bapak Ibu. Seperti yang sudah dicontohkan Mas Novan kemarin di sesi yang ketiga, begitu ya. Kita untuk penulisan citasi, kita gunakan fitur yang ada di sini. Tinggal nanti Bapak Ibu klik saja Insert Citation. Nah, ketika Bapak Ibu klik Insert Citation, nanti akan muncul pop-up kecil seperti ini, Bapak Ibu. Akan muncul pop-up kecil seperti ini. Tinggal Bapak Ibu klik saja Go to Mendeley. Klik Go to Mendeley-nya. Lalu, ketika Bapak Ibu klik Go to Mendeley, itu pasti nanti akan langsung diarahkan ke dokumen mana Bapak Ibu ambil kalimatnya. Kalau misalkan ingin memastikan lebih lanjut lagi, apakah benar dokumen ini yang Bapak Ibu ambil kalimatnya? Silahkan klik dua kali saja, nanti akan ditunjukkan kalimat mana yang sudah Bapak Ibu kopikan tadi. Nah, jika dirasa sudah yakin, Bapak Ibu sudah, oh iya benar ini yang saya ambil kalimatnya tadi. Maka Bapak Ibu tinggal klik tombol cite di sini Bapak Ibu. Bertuliskan cite, ikonnya tanda kutip dua di atas ini. Cite, site. Tinggal kita klik saja, maka nanti citasinya akan otomatis dituliskan ke dalam em, tulisan Bapak Ibu di belakang atau di bagian kursor Bapak Ibu di Microsoft Word-nya. Seperti itu. Jadi untuk penulisan citasi ini cukup mudah sekali Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan Mendeley Desktop, Bapak Ibu tinggal em, klik saja di bagian Insert Citation sini, lalu go to Mendeley, lalu Cite. Oke, mungkin saya ulangi sekali lagi. Nah, untuk penulisan citasi di sini, ketika nanti Bapak Ibu sudah parafrase, lalu Bapak Ibu ingin mensitasi, pastikan untuk kursor ini Bapak Ibu, untuk kursor em, di Microsoft Word-nya, pastikan di sebelum titik diberi spasi, lalu kita masuk ke bagian Insert Citation di atas ini, di bagian Reference, Insert Citation. Lalu setelah itu kita klik Go to Mendeley. Setelah kita klik Go to Mendeley, maka di sini akan langsung diarahkan ke dalam Mendeley-nya. Bertanda berwarna biru tua seperti ini. Kalau sudah yakin, tinggal langsung Bapak Ibu klik Site atau Cite di atas ini. Bertuliskan Cite berikon tanda kutip dua. Klik saja, nanti sudah otomatis dituliskan di dalam Microsoft Word-nya. Eh,
Oke. Lalu, ini kan mungkin baru satu cara penulisan citasi ya, Bapak Ibu. Nah, ketika nanti Bapak Ibu sudah memparafrase, kemudian sudah mensitasi, nah, ini nanti kalimat yang kita ambil dari paper tadi, kalimat orang lain tadi, silahkan dihapus. Oke. Nah, kita hapus dulu kalimatnya. Nah, kemudian ini baru cara mungkin cara penulisan citasi yang pertama. Nah, ada juga nanti kita tuliskan citasi yang di awal. Nah, ini kan kita praktekkan adalah penulisan citasi di akhir. Yang selanjutnya ini adalah penulisan citasi yang di awal kalimat. Nah, mungkin ada pertanyaan di kolom chat nanti kita bisa jawab di belakang dan nanti saya rasa ini akan terjawab juga di setelah ini kita akan praktekkan bagaimana cara mensitasi atau citasi dalam citasi juga. Jadi agar videonya tidak terpotong, kita lanjutkan terlebih dahulu ya Bapak. Oke, nah di sini untuk penulisan citasi di awal kalimat, biasanya Bapak Ibu menemukan penulisan citasi yang diawali menurut, menurut, menurut siapa, kemudian menjelaskan tentang apa. Nah, caranya untuk penulisan citasi di depan atau di awal kalimat, silahkan nanti Bapak Ibu tuliskan dulu awalnya, misalkan menurut atau menurut penelitian siapa atau berdasarkan penelitian siapa. Monggo, terserah Bapak Ibu, senyamannya Bapak Ibu mau disusun bagaimana kalimatnya. Nah, di sini saya contohkan adalah menurut. Oke. Lalu untuk bagaimana cara kita mencari kalimatnya, caranya masih sama Bapak Ibu. Caranya sama dengan langkah yang sebelumnya, tentunya nanti Bapak Ibu perlu tentukan dulu keywordnya, boleh dari kalimat yang ini, atau kita berbekal dari kalimat utama. Nah, kalau misalkan dirasa kita masih mau memperdalam tentang pemasaran digital, oke, tinggal kita masuk ke Mendeley, kita cek lagi pemasaran digital atau digital marketing, yang mana lagi yang mau kita citasi. Oke, contohnya di sini, digital marketingnya dituliskan atau dicantumkan banyak sekali dalam satu kesatuan. Nah, kita klik dua kali, kita kunjungi halamannya, kunjungi PDF-nya seperti ini. Nah, kita cari kalimat mana yang mau kita ambil. Oke, misalkan kalimat yang di sini. Nah, sebagai contoh saja, kita ambil kalimatnya. Misalkan ini. Nah, kita ambil kalimatnya, satu kalimat saja. Kita copy kalimatnya, kalimat yang kita ingin um, masukkan dalam tulisan kita. Kita copy, masuk ke dalam Microsoft Word-nya, lalu kita pastekan di bawahnya terlebih dahulu. Kita pastekan di bawah sini. Klik kanan, paste. Nah, sama seperti tadi, Bapak Ibu, silahkan nanti Bapak Ibu bisa parafrase terlebih dahulu. Parafrasnya bisa tuliskan di atasnya sini. Nanti bisa ditranslate terlebih dahulu. Misalkan nanti Bapak Ibu mau translate, klik kanan, translate saja. Nah, dalam bahasa Indonesia, kita ubah dulu from-nya Inggris to-nya ke Indonesia, lalu insert. Oke, nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti tentunya untuk parafrase ini bisa Bapak Ibu lakukan, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kalimat yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, sebagai contoh di sini mungkin anggaplah kalimat ini sudah saya parafrase sebagai contoh saja. Jadi kita sudah parafrase, nah lalu tinggal kita tambahkan citasinya Bapak Ibu. Nah, karena tadi kita ingin mensitasi di awal kalimat, di setelah menurut, maka pastikan untuk kursornya itu ada di bagian setelah menurut. Jadi di setelah menurut ini kita berikan spasi di antara menurut dan kalimat yang sudah Bapak Ibu parafrase. Lalu langkahnya sama Pak Ibu, tinggal kita klik insert citation di atas ini. Kita klik insert citation, lalu go to Mendeley. Nah, setelah go to Mendeley, sudah yakin ini yang disitasi, maka tinggal kita klik Cite. Oke, seperti ini.
Sudah kita klik set, maka citasi ini akan langsung muncul di bagian di mana kursor kita taruh di bagian Microsoft Word ini. Ya, lalu dari sini ada yang perlu kita ubah lagi Bapak Ibu. Kalau misalkan dari tulisan ini, menurut kaidah penulisan citasi di awal kalimat di depan itu pasti kan kurang sesuai. Karena harusnya nama autornya ini yang ada di luar kurung, yang di dalam kurung itu hanya tahunnya. Nah, tapi jangan Bapak Ibu cara manual seperti ini. Misalkan Bapak Ibu kopikan nama autornya, kemudian paste di sini, lalu yang di dalam kurung, lalu yang di dalam kurung ini kita hapus manual. Kita hapus manual seperti ini. Lalu kalau kita klik, nah nanti akan muncul bertuliskan adalah Keep Citation Edit. Oke, sebentar. Nah, sini. Nanti akan muncul Mendeley Desktop Keep Citation Edit. Kalau kita tetap mempertahankan manual edit ini, seperti ini, gini. Kita mempertahankan manual edit seperti ini. Kalau dari segi penulisannya mungkin sudah betul. Namanya di luar, tahunnya di dalam. Tapi kalau nanti hal seperti ini banyak Bapak Ibu lakukan dalam penulisannya, kemudian yang awalnya Bapak Ibu menyusun paper ini dalam bentuk style citation APA, lalu nanti Bapak Ibu ternyata menemukan jurnal yang menghendaki style lain, ketika kita ubah stylenya ke IEEE contohnya ke style angka, nah citasi yang pertama itu akan berubah menjadi angka, sedangkan citasi yang kedua tetap tahunnya. Nah ini kan kurang tepat begitu Bapak Ibu, kurang tepat dalam segi penulisannya. Nah maka maka dari itu untuk penulisan oke, sebentar, Ando. Nah untuk penulisan citasi di awal kalimat itu nanti Bapak Ibu jangan sekali-kali menggunakan cara manual seperti ini. Jangan menggunakan cara manual, dihapus manual, lalu keep manual edit. Tapi kita gunakan tools yang ada di bagian Mendeley. Nah, caranya itu adalah ya, seperti ini. Nah, jadi untuk langkah yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin menuliskan citasi di awal kalimat, silahkan nanti Bapak Ibu kopikan dulu. Nah, ini kopinya seperti kopi biasa. Kita kopikan dulu namanya, nama autornya kita copy, kita pastekan di setelah menurut, kita beri spasi, kita paste. Nah, untuk cara ini kita sama, kita harus copy, kemudian paste, keluarkan dari kurung. Lalu untuk menghapus nama yang ada di dalam kurung ini, nanti silahkan gunakan yang namanya edit citation di bagian Mendeley. Oke, di sini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu klik di bagian citasi, kita klik kiri aja sekali, itu nanti akan langsung otomatis berwarna gelap. Dan ketika sudah berwarna gelap seperti ini, maka yang awalnya di atas sini yang awalnya bertuliskan insert citation akan berubah menjadi edit citation. Di sini akan berubah menjadi edit citation. Kalau kita klik di sini, ini eh, bernama insert citation. Tapi kalau kita klik di bagian citasi, langsung akan berubah edit citation. Nah, setelah di sini bertuliskan edit citation, maka tinggal Bapak Ibu klik saja edit citation, lalu muncul pop-up kecil seperti ini. Kalau kita ingin menambahkan citasi, tadi kan kita menambahkan citasi menggunakan Go Mendeley. Kalau untuk menghapus nama autornya, silahkan nanti setelah muncul pop-up seperti ini, Bapak Ibu bisa klik lagi di bagian nama autornya. Kita klik di bagian nama autornya, lalu setelah kita klik bagian nama autornya nanti akan muncul opsi tambahan. Nah, di sini silakan nanti Bapak Ibu klik di bagian suppress author. Oke. Di bagian suppress author kita checklist suppress author seperti ini.
Lalu tinggal kita oke saja. Nah, sudah Bapak Ibu. Yang awalnya di dalam kurung ini ada namanya, sekarang sudah hilang namanya, sudah disembunyikan. Lalu kita coba ubah menjadi style bentuk lain. Kita ubah ke IEEE yang bentuk angka. Nah, sitasi yang pertama menjadi angka 1, sitasi yang kedua juga sudah menjadi angka 2. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus mengeditnya itu secara digital juga. Kalau kita sudah menuliskan secara digital, kita edit juga secara digital. Jangan kita manual edit gitu. Nanti yang kita tulisnya menggunakan digital writing menjadi manual writing gitu. Nah, lalu nanti kalau Bapak Ibu sudah menuliskan citasinya, memparafrase kalimatnya dari kalimat yang sudah Bapak Ibu ambil, ini tinggal dihapus. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah dua cara. Yang pertama, citasi di belakang, yang kedua adalah citasi di depan. Oke, lalu, nah, oke, bentar. Nah, tadi em, juga ada dari kolom chat dari Pak. Ya, kita dari kolom chat tadi ada Bapak Parwes yang bertanya bagaimana kalau kita menuliskan ada citasi di dalam citasi atau kalimat yang kita kutip dari sebuah paper, si author itu juga mengutip dari paper lain. Kayak misalkan saya cari dulu kalimatnya, contohnya mungkin kita ganti dulu di sini. Nah, misalkan di sini ya Pak. Oke. Nah, di sini kalimat digital marketing ini, di bagian digital marketing ini, si penulis paper ini dari B. Rizvanovic. Nah, si Rizvanovic ini mengutip juga dari Ansilai. Nah, untuk cara seperti ini, kalau untuk kasus seperti ini, nanti silahkan Bapak kopikan dulu saja kalimatnya. Yang penting kita copy dulu kalimatnya. Caranya sama, sudah menemukan kalimatnya, kita copy kalimatnya masuk ke dalam Microsoft Word-nya, lalu kita pastekan. Nah, sudah setelah dipaste, nanti perlu Bapak Ibu parafrase. Tentunya perlu diparafrase. Nah, contohnya di sini kayak anggaplah kalimat ini sudah kita parafrase. Lalu nanti Bapak Ibu perlu mencantumkan citasinya. Nah, untuk citasi dalam citasi itu yang perlu kita cantumkan yang pertama mungkin kita citasi dulu dari paper di mana kita mendapatkan kalimat ini terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini kita pastikan kursornya itu berada di akhir kalimat, di sebelum titik kita beri spasi, kita beri spasi, kemudian kita insert citation sama seperti tadi caranya. Insert citation muncul pop up kecil seperti ini. Kita klik go to Mendeley. Kita klik go to Mendeley, sudah yakin ini adalah paper yang Bapak Ibu kutip, tinggal kita cite. Oke, nah kita ubah dulu ke APA dulu. Nah, Rizvanovic. Jadi penulis paper yang kita ambil kalimatnya itu adalah Rizvanovic. Tapi Rizvanovic tadi adalah tadi mengutip dari si Ansilai. Nah, dari Ansilai. Nah, untuk kasus seperti ini nanti silahkan Bapak Ibu pastikan dulu untuk kutipan yang ada di dalam paper yang Bapak Ibu sudah ambil kalimatnya, itu pastikan tahunnya masih tahun terbaru. Kalau kemarin kita mencari referensi itu kan 5 tahun terakhir. Nah, berarti pastikan juga apakah eh, citasi yang ada di dalam sini itu masih di tahun terbaru. Kalau misalkan sudah 5 tahun terakhir, sudah lebih dari 5 tahun terakhir, tidak perlu kita cantumkan, tidak masalah. Kita cantumkan saja si penulis paper ini, yaitu Rizvanovic. Tapi kalau Bapak Ibu tetap ingin mencantumkan, boleh saja. Dan caranya, misalkan kalau Bapak tadi bertanya terus caranya gimana Mas? Nah, caranya nanti akan kita gunakan yang namanya merge citation. Tapi sebelum itu, karena kita
tidak memiliki sitasi atau referensi dari Ancilai ini, maka kita harus dapatkan dulu referensi si Ancilai ini. Nah, caranya kalau seperti ini tinggal kita klik saja di bagian sitasinya di sini. Kita klik Ancilai-nya, nanti akan diarahkan di bagian references. Ancilai. Nah, Ancilai et al. 2019. Nah, dari referensi ini, kita tinggal masukkan referensi ini ke dalam Mendeley kita. Dan tentunya untuk memasukkan referensi ini ke Mendeley kita, kalau ada DOI-nya di bagian reference atau di bagian daftar pustaka itu ada DOI-nya, kita tidak perlu susah-susah mencari dokumennya. Tinggal kita kopikan saja DOI-nya. Kita blok DOI-nya seperti ini, lalu kita copy ya Pak Ibu. Kita copy saja. Oke, kalau sudah di copy, lalu kita kembali kembali ke My Library, di sini. Nah, kalau kita sudah kembali ke My Library, kita tinggal masukkan dulu referensi yang ingin kita tambahkan. Karena tadi kita mengcopy DOI-nya, maka kita gunakan fitur pemasukan referensi yang add entry manually. Kita klik add entry manually, muncul pop-up kecil seperti ini. Muncul pop-up seperti ini. Silahkan Bapak Ibu scroll ke bawah, cari di bagian katalog IDS, kemudian temukan kolom DOI, klik kolom DOI-nya, pastekan DOI yang sudah Bapak Ibu kopikan tadi dari daftar pustaka referensi yang ingin kita ambil. Kalau sudah dipastekan di sini, jangan lupa untuk menekan kaca pembesar atau klik di bagian kaca pembesar atau look up. Kita klik. Nah, nanti si Mendeley itu akan men-tracking em, DOI dari DOI yang sudah kita masukkan mengisi metadatanya. Oh, ini ternyata kok masih si Rizvanovic. Nah, ini coba kita cek lagi ya Pak Ibu. Dari sini tadi kita sudah kopikan DOI-nya. Oke, kita kopikan lagi saja DOI-nya. Copy ke My Library. Kita add entry manually. Pastekan. Oke, nah kita look up. Kita cek. Oke, nah ini sudah betul. Ternyata tadi mungkin saya salah copy DOI. Jadi yang tercopy itu malah DOI dari Rizvanovic. Nah, di sini sudah kita dapatkan referensi dari Ancilai. Nah, kita tidak perlu mendapatkan dokumennya, yang penting metadatanya kita sudah dapat. Karena metadata ini yang akan muncul di bagian daftar pustaka. Kalau sudah di lookup, kemudian data-data metadata ini sudah lengkap, tinggal kita save. Nah, setelah kita save, tinggal kita panggil Bapak Ibu referensinya. Kembali ke Microsoft Word-nya. Nah, di setelah Rizvanovic ini, kursornya, kursornya ada di setelah Rizvanovic, lalu kita klik di bagian Insert Citation. Insert Citation, lalu kita pilih Go to Mendeley. Nah, di bagian Go to Mendeley ini memang karena tadi kita memasukkannya di akhir, kita masukkan Add Entry Manually, nah, maka kita clear dulu pencarian kita. Di bagian sini ada yang bertuliskan clear. Kita clear dulu. Kita clear pencarian kita. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu bisa search namanya di sini. Karena tadi kita mau mengkutip dari Ancieli, coba kita cari dulu Ancilai. Nah, Ancilai 2019. Sini. Ancilai 2019. Nah, maka tinggal kita pilih. Pastikan Ancilainya ada di bagian autornya. Karena autornya adalah Ancilai. Ya, kalau sudah kita klik, nah kita klik di bagian referensi yang ingin kita citasi, lalu kita klik Cite. Oke, nah di sini
kita sudah memasukkan dua sitasi, yaitu Rizvanovic dan Ancilay. Nah, nanti tinggal kita gabungkan Bapak Ibu. Kalau kita mengkutip sitasi dalam sitasi atau mungkin satu kalimat yang didukung beberapa sitasi, silahkan nanti Bapak Ibu gabungkan kedua sitasi itu atau beberapa sitasi tersebut menjadi satu kesatuan. Kalau seperti ini kan masih menjadi satu kesatuan masing-masing begitu nggih. Sitasi pertama, sitasi kedua. Tapi kita harus gabungkan keduanya. Caranya nanti silahkan Bapak Ibu blok saja kedua sitasinya seperti ini. Kita blok kedua sitasi lalu yang awalnya tadi insert citation, kalau kita blok itu menjadi merge citation. Kalau kita klik citasinya menjadi edit citation, kalau kita blok kedua citasi seperti ini, maka akan menjadi merge citation. Nah, kalau sudah kita merge citation seperti ini, sudah menjadi merge citation, tinggal kita klik saja merge citationnya, maka kedua citasi ini akan bergabung menjadi satu. Nah, seperti ini. Kita sudah mengkutip satu kalimat yang didukung dari dua referensi atau dua referensi menjadi satu kesatuan citasi. Nah, ini adalah cara untuk kita mensitasi ketika paper yang ingin kita citasi itu juga mengkutip dari orang lain. Tapi perlu kita pastikan juga Bapak Ibu, dari tahunnya itu masih relevan atau tidak. Kalau tahunnya yang kita mau cantumkan itu sudah tahun 2015, sebaiknya tidak usah kita cantumkan, tidak masalah. Kita cantumkan saja dari penulis paper yang kita ambil kalimatnya itu sudah sah. Karena kalimat ini adalah milik si penulis paper tersebut. Karena sudah melalui tahap parafrase tentunya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, mungkin sampai di sini ini adalah em, cara untuk kita mulai penulisan secara digital writing tadi. Jadi digital writing itu adalah bagaimana cara kita menulis sebuah kalimat yang tentunya didukung oleh kalimat-kalimat orang hebat atau kita bisa katakan didukung oleh citasi-citasi yang terbaik, referensi-referensi terbaik yang sudah Bapak Ibu kumpulkan kemarin. Dan nantinya untuk satu kalimat ini, satu kalimat yang sudah Bapak Ibu buat dalam kerangka anatomi tersebut, itu memungkinkan untuk menjadi satu paragraf. Jadi satu kalimat ini bisa menjadi satu paragraf. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, mungkin ada dua kalimat yang pembahasannya mirip dan mungkin bisa dijadikan satu paragraf, silahkan jadikan satu paragraf. Tapi di sini kami menekankan bahwa untuk membuat satu paragraf itu sebenarnya cukup kita bermodalkan satu kalimat saja. Dan satu kalimat utama, satu kalimat pembahasan utama dalam sebuah paragraf kita tuliskan di awal, lalu kita bisa pecah-pecah apa yang ingin kita bahas selanjutnya, apa yang ingin kita tuliskan selanjutnya, apa yang ingin kita kembangkan selanjutnya dari kalimat sederhana yang sudah kita tuliskan di awal. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk digital writing-nya dari segi penulisan citasinya ada tiga cara penulisan citasi di akhir kalimat atau di awal kalimat atau bahkan citasi gabungan. Satu kalimat Bapak Ibu mungkin mendapatkan dari beberapa referensi yang serupa membahas hal yang sama, jadikan satu kesatuan sitasi atau sitasi dalam sitasi juga sama seperti tadi caranya. Tinggal kita cantumkan dulu berapapun sitasinya. Misalkan di sini saya ingin menambahkan sitasi sekali lagi, satu sitasi lagi pun di sini masih bisa kita cite. Nah, masih dalam kurung yang berbeda. Tinggal kita blok sitasinya, kita merge lagi. Oke, kita blok dulu sitasinya, kita merge citation. Sudah jadi satu kesatuan situasi lagi. Cukup mudah sekali Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari penulisan citasinya? Dari mungkin citasi uh, yang di akhir kalimat atau yang di awal kalimat atau yang gabungan mungkin. Nah, atau mungkin kita jawab dulu dari kolom chatnya.
dari Pak Parwes. Berarti teknik sitasi apakah di depan atau di belakang kita harus tahu dulu dari guideline-nya. Oke, sebenarnya kalau untuk sitasi mau di depan atau di belakang itu tinggal bagaimana nanti Bapak Ibu menyusun kalimatnya. Jadi kalau sitasi di belakang itu bisa kita katakan bahwa kalimat kita itu didukung oleh sitasi yang kita cantumkan. Tapi kalau sitasi yang di depan itu kita menguatkan argumen orang lain. Karena kan pasti kan kita menuliskan menurut Munir et al. Mengungkapkan bahwa penelitian yang dia lakukan itu adalah membuktikan bahwa digital marketing itu sangat berpengaruh tentang marketing performance. Itu kan kita menguatkan orang lain. Tapi kalau yang di belakang, stasi yang di belakang, itu adalah kalimat yang sudah kita buat, yang sudah kita parafrase, kemudian kita cari rujukannya, kita cari penguatnya. Penguatnya dari si Trung and Van Tan. Nah, ini. Jadi untuk penulisan entah itu di awal ataupun di akhir, itu kembali lagi ke bagaimana Bapak Ibu menyusun kalimatnya. Nyamannya oleh kalimat yang Bapak Ibu sudah parafrase itu mau dicantumkan di belakang atau di depan. Lalu kalau untuk guideline itu nanti urusannya di bagian style citasinya. Jadi bisa dicantumkan sesuai dengan kebutuhan penyusunan kalimatnya saja. Nanti untuk guideline-nya kita baca-baca untuk mencantumkan atau menuliskan style citasinya. Kalau style citasinya menurut jurnal yang tujuan kita itu APA, silahkan pilih APA. Kalau IEEE, silahkan di sini bisa dipilih IEEE. Bisa disesuaikan atau bahkan kalau misalkan tidak ada di sini kita bisa klik more style, lalu muncul seperti ini kita bisa pilih di bagian get more style, bisa dituliskan misal style apa yang dicari Vancouver mungkin. Vancouver pun kan pasti banyak sekali. Tinggal nanti diklik, kemudian install. Kalau sudah install, lalu kita kembali ke bagian installed, kita cari Vancouver-nya. Vancouver. Vancouver, tinggal kita pilih saja Vancouver. Klik Vancouver-nya, use this style, lalu done. Seperti itu. Jadi kita untuk ubah-ubah style itu cukup mudah sekali Bapak Ibu. Dan itu yang akan kita sesuaikan berdasarkan author guideline-nya tadi. Oke. Jadi seperti itu nggih, Pak Parwes untuk pencantuman sitasi mau di awal atau di akhir itu nanti menyesuaikan susunan kalimatnya saja. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, silahkan. Atau mungkin tadi sepertinya ada Ibu yang sudah raise hand, silahkan Ibu kalau mau bertanya. Baik, kesempatannya terima kasih Kak Wiam. Saya Mhm. ingin bertanya, kalau di Bisa. jurnal itu kan biasanya ada satu kalimat itu ada yang sampai 4 citasi kalau tidak salah. Jadi beberapa penulis seperti itu. Nah, itu apakah memang dari beberapa artikel yang dia kumpulkan itu dari misalnya 4 penulis itu untuk dijadikan satu kalimat, atau lebih baik kita itu setiap satu citasi satu kalimat saja ketika nanti, karena beberapa jurnal kan ada yang batasan maksimal halaman. Jadi mungkin eh, apakah lebih baik diefektifkan menjadi satu kalimat dengan beberapa penulis atau lebih baik satu persatu dengan penulis. Kemudian beberapa dapus itu juga harus sepertinya ada DOI. Apakah memang setiap daftar pustaka itu harus ada DOI-nya sebagai valid dari artikel itu atau boleh kita mencantumkan daftar pustaka itu tanpa DOI-nya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Ulan. Pertanyaannya ini luar biasa. Jadi, bagaimana kalau misalkan kita mendapatkan kalimat dengan 1 sampai 4 citasi? Nah, sebaiknya apakah ditulis satu kalimat satu citasi atau boleh satu kalimat 4 citasi? Nah, itu nanti tetap kita kembali lagi di bagaimana Bapak Ibu menuliskan kalimatnya. Kalau misalkan dari citasi-citasi yang mungkin Bapak Ibu kutip dari contohnya ya, dari paper ini tadi. Oke, dari paper si si Rizvanovic. Dari paper Rizvanovic ini kebetulan kalimat tadi hanya mencantumkan satu citasi dari Ancilai.
Nah, kita bisa cantumkan juga menjadi dua sitasi di kalimat kita. Tapi kalau misalkan paper ini ternyata mensitasi dari satu kalimat itu empat sitasi. Nah, kalau Bapak Ibu mau mencantumkan, mungkin sebaiknya juga kita satu kalimat itu, kalau dari kami menyarankan lebih baik mungkin maksimal itu tiga sitasi saja. Jangan terlalu banyak sitasinya untuk satu kalimat. Karena untuk memperkaya sitasi itu kan kita bisa luaskan lagi menjadi beberapa kalimat selanjutnya. Jadi kalau beberapa sitasi dalam satu kalimat, itu kami rasa em, sedikit agak sayang referensinya. Sedangkan referensi itu bisa kita kembangkan menjadi beberapa kalimat. Tapi kalau misalkan Ibu mau mencari sitasi-sitasi yang ada di satu kalimat paper ini menjadi satu sitasi, pastikan lagi Ibu untuk tahunnya. Yang pertama, tentu kita harus melihat dari tahunnya dulu. Kalau tahunnya di sini masih 5 tahun terakhir, masih tahun yang terbaru, boleh dicantumkan. Tapi kalau ada empat sitasi, kemudian yang satu masih masuk 5 tahun terakhir, yang ketiganya itu ternyata sudah lebih dari 5 tahun terakhir, ya sudah. Kalau Ibu mau mencantumkan dua sitasi, silahkan cantumkan si penulis paper yang Ibu ambil kalimatnya dan juga sitasi yang ada di dalamnya yang tahun terbaru. Tapi kalau misalkan keempat-empatnya tahun terbaru, pilih salah satu saja yang mau dicantumkan. Jadi kita sebaiknya satu kalimat maksimal tiga sitasi saja atau dua sitasi saja sudah cukup. Yang sitasi-sitasi selanjutnya kita ambil untuk kalimat-kalimat yang selanjutnya juga. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi, apakah di bagian daftar pustaka itu harus ada DOI-nya? Nah, memang untuk saat ini sudah kebanyakan jurnal itu mengharuskan mencantumkan DOI di bagian daftar pustaka. Tapi itu juga nanti silahkan dicek lagi, di cross-check lagi ketika sudah menemukan jurnal tujuannya, pastikan lagi di bagian author guideline-nya itu mengatur apakah wajib harus mencantumkan DOI atau tidak di bagian daftar pustaka. Kalau misalkan tidak wajib, ya sudah, tidak ada daftar pustaka, tidak ada DOI di daftar pustakanya, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mengharuskan, nggih, berusaha Bapak Ibu untuk mengecek lagi apakah semua referensi yang Bapak Ibu masukkan itu sudah ada DOI-nya atau belum. Karena memang sekarang ini DOI ini yang digunakan oleh editor-editor jurnal untuk mengecek kevalidan dari referensi yang Bapak Ibu gunakan. Dalam artian, apakah referensi tersebut terindeks di Scopus atau tidak? Kalau referensi yang Bapak Ibu masukkan di dalam papernya terindeks Scopus, oke, ini menjadi poin plus karena paper yang ingin Bapak Ibu submit terindeks Scopus juga referensinya terindeks Scopus. Jadi kan itu poin plus. Tapi kalau misalkan ada referensi-referensi yang di luar dari Scopus, maka editor juga akan bisa mengecek dari sekian banyak referensi yang Bapak Ibu masukkan. Kalau misalkan dirasa yang dari luar Scopus kok terlalu banyak, nah itu kan nanti pasti editornya juga akan menyampaikan bahwa sebaiknya mungkin nanti diperbaiki dari bagian referensinya, diperbanyak lagi referensi-referensi yang terindeks Scopus, atau bahkan malah mungkin langsung dikatakan bahwa wah, referensinya kurang kuat, silahkan diperbaiki dulu, nanti baru disubmit ulang. Seperti itu juga ada. Jadi untuk DOI apakah harus ada di bagian daftar pustaka? Jawabannya mungkin sekarang ini sudah banyak jurnal-jurnal yang mewajibkan. Tapi itu kembali lagi ke aturan masing-masing jurnal itu pasti berbeda-beda. Silahkan nanti bisa dicek lagi di bagian guideline-nya, author guideline-nya, apakah jurnal tersebut mengharuskan, mewajibkan ada DOI-nya atau tidak. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Kak William. Oke, sama-sama Ibu Bulan. Oke, baik. Oh iya, ngomong-ngomong tentang daftar pustaka, mungkin Bapak Ibu. Tadi saya agak kelupaan. Jadi setelah nantinya Bapak Ibu sudah menuliskan citasi di atas, perlu Bapak Ibu juga mencantumkan daftar pustaka. Dan karena Bapak Ibu menggunakan penulisan digital atau menggunakan Mendeley, untuk daftar pustaka ini Bapak Ibu cukup mudah untuk penulisannya. Tinggal nanti Bapak Ibu panggil saja. Contohnya di sini di bagian reference kita hapus dulu yang dari template. Nah,
di bagian referensi atau di bagian daftar pustaka ini untuk memanggil daftar pustaka dari sitasi-sitasi yang sudah Bapak Ibu tulis di atas, itu nantinya tinggal Bapak Ibu klik di bagian insert bibliografi di bagian Mendeley, di bagian Mendel. Oke. Nah, ini ada yang bertuliskan insert bibliografi. Nah, insert bibliografi ini silakan Bapak Ibu klik sekali saja. Bisa di awal ketika Bapak Ibu sudah mulai menulis citasi atau di akhir ketika Bapak Ibu selesai dalam penulisan papernya. Karena apa? Karena ketika Bapak Ibu klik insert bibliografi, ini nanti semua citasi yang Bapak Ibu tuliskan di atas itu akan langsung muncul di bawah. Dan ini hanya cukup Bapak Ibu klik sekali. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu klik 2 kali untuk insert bibliografinya, maka di bagian daftar pustaka itu pasti akan tertulis 2 kali juga atau bahkan malah error tidak akan terpanggil lagi. Maka untuk penulisan insert bibliografi ini pastikan sekali saja boleh di awal atau di akhir. Kalau kami lebih suka menuliskan bibliografi ini di akhir ketika papernya ini sudah selesai baru kita insertkan bibliografi. Ataupun kalau misalnya mau di awal tidak masalah karena kalau misalkan Bapak Ibu tuliskan di awal kemudian Bapak Ibu ingin menambahkan sitasi lagi, yang awalnya di sini ada 5 sitasi. Kalau kita tambahkan 1 sitasi lagi, misalkan di sini saya tambahkan site. Nah, di sini sitasinya adalah sitasi yang ke-6. Maka di bagian daftar pustaka, ini juga akan otomatis bertambah menjadi 6 sitasinya. Jadi untuk penulisan insert sitasi atau penulisan daftar pustaka, silahkan bisa sekali saja, boleh di awal ataupun di akhir. Untuk menghindari kesalahan pencet insert bibliografi lagi, bisa dilakukan di akhir saja ketika semua citasinya sudah dituliskan, baru di insert bibliografinya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu nanti untuk penulisan daftar pustaka. Oke, tadi terima kasih untuk Ibu Bu Wulan sudah bertanya tentang daftar pustaka, jadi saya teringat tentang penulisan daftar pustakanya. Oke, begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Oke, mungkin kita ke chat ini sepertinya sudah banyak yang bertanya di chat. Jadi Pak Parwes, jika saya berada pada 3 instansi, boleh tidak dicantumkan ketiga instansi di paper? Oke, boleh saja Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak dari 3 instansi, nanti Bapak Ibu boleh cantumkan juga di sini, bisa dicantumkan ketiga instansinya. Tapi ketika nanti kita mau submit ke jurnal, pasti kita kan harus memenuhi author guideline-nya. Memang ada beberapa jurnal itu yang memperbolehkan satu author dari beberapa afiliasi. Tapi biasanya jurnal itu pasti meminta eh, satu saja afiliasi. Jadi agar mudah ketika nanti pihak jurnal itu menginputkan datanya, maka untuk afiliasinya dibuat satu saja. Kalau untuk afiliasinya bisa disesuaikan dengan keperluannya. Misalkan Bapak Ibu sedang menjadi dosen di Universitas Gajah Mada misalkan. Tapi Bapak Ibu juga sedang studi S3 di Universitas Indonesia di UI. Nah, apakah boleh kita cantumkan keduanya? Boleh-boleh saja. Tapi biasanya kita sesuaikan dulu dengan peruntukan kita menulis paper ini. Kalau paper ini ditulis untuk syarat kelulusan S3 di UI, ya kita cantumkan saja afiliasinya di mana kita melakukan studi. Akan dituliskan di Universitas Indonesia. Tapi kalau misalkan keperluannya untuk misal kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, silahkan digunakan sesuai dengan instansi Bapak Ibu bekerja. Biasanya seperti itu Bapak. Tapi kalau ditanya boleh atau tidak, sebenarnya boleh, tapi tetap kembali lagi. Karena jurnal-jurnal itu berbeda-beda, yang diminta berbeda-beda juga yang diterima, maka pastikan lagi nanti ketika pencarian jurnal tujuan dipastikan untuk membaca di bagian author guideline-nya. Dan untuk pencarian jurnal tujuan akan kita bahas lebih lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan sesi ke-6 kita akan bahas tentang pencarian jurnal tujuan, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam pencarian jurnal tujuan, apa saja yang perlu kita perhatikan dalam
pemilihan jurnal yang menarik, jurnal yang cocok untuk paper kita nantinya. Jadi seperti itu Pak Parwis. Oke, kemudian selanjutnya sepertinya di sini, oh ini ada Ibu Wulan tadi tentang sitasi dan daftar pustaka. Dan ada dari Pak Parwis lagi, wajarnya satu dokumen paper berapa kali disitasi. Mungkin kalau wajarnya lebih baik kita maksimal 2 kali saja. Jadi satu paper itu kita maksimal 2 kali sitasi. Dalam artian kalimat pertama kita sitasi paper A. Kemudian nanti di bawah mungkin di discussion paper A itu juga bisa dijadikan sebuah rujukan. Sudah kita sitasi lagi. Tapi kalau misalkan nanti Bapak mau mensitasi paper yang sama lagi, sebaiknya jangan. Karena apa? Karena selain em, nanti kalau seperti itu akan meminimalisir mungkin citasi yang kita cantumkan, itu juga akan mempertinggi tingkat plagiasinya. Jadi beberapa paper biasanya kalau mensitasi lebih dari 2 kali paper yang sama, nanti dikhawatirkan tingkat plagiasinya akan tinggi. Selain itu juga nanti di bagian daftar pustaka, walaupun kita menulis banyak kalimat dengan banyak citasi, tapi ternyata citasinya itu sama-sama semua, maka kan daftar pustakanya juga akan minim referensi yang kita masukkan. Maka sebaiknya mungkin satu paper itu lebih baik maksimal 2 saja, atau lebih baik memang satu paper, satu dokumen itu kita citasi 1 kali saja. Kemudian ada Ibu Alif Tiani. Misal submit Q1, maka referensi juga harus Q1. Apakah benar seperti itu, Mas? Nggih, Bu. Jadi, kalau untuk ke Scopus, sebenarnya eh, dari Rumah Scopus memang menyarankan Bapak Ibu untuk mencari referensi-referensi itu berasal dari Q1 ataupun Q2. Walaupun Bapak Ibu nanti targetnya misal Q3, Q4, kalau referensi yang Bapak Ibu masukkan ke dalam papernya itu Q1, Q2, pasti itu kan akan juga meningkatkan kualitas paper Bapak Ibu karena paper Bapak Ibu kalimat Bapak Ibu yang ditulis dalam papernya itu disitasi atau didukung dengan referensi-referensi orang hebat juga yang ada di Scopus itu. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan. Monggo silahkan kalau mau langsung bertanya bisa langsung resen atau mungkin Mas ditanyakan. Iwan, Mas, Ya, monggo, silahkan Pak Sopan. saya itu di apa namanya tuh di tempat kerjanya itu apa laman dari kita kerja membuat paper itu baru ada Mendeley-nya saja, yang Microsoft Word-nya belum belum dimasukkan di tempat kerja. Gimana caranya? Oke, nah, kalau untuk Microsoft Word nanti Bapak bisa download terlebih dahulu saja Bapak. Nanti untuk Microsoft Word ini Bapak bisa search saja di Google. Saya rasa sudah banyak yang linknya untuk mendownload. Nanti tinggal diketikkan saja Bapak. Download Microsoft. Sudah ada, Oke, sudah ada, tapi tidak bisa ditaruh di bawah garis itu. Kalau di itu. laman laptopnya ada Oke, Microsoft. tapi tidak bisa ditaruh di Spacebar di bawah yang sejajar dengan oh, Mendeley. di sini Bapak. Iya, Oh, tidak masalah Bapak. Yang penting nanti Bapak buka dulu Microsoft Word-nya. ya. Nanti kalau bisa dibuka Microsoft Word-nya, untuk spacebar yang di bawah ini nanti biasanya akan muncul otomatis, Bapak. Oke, terima Oke, kasih. oke, sama-sama, Pak. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak kita lanjutkan yang di kolom chat gitu. Wah, ini ada Pak Parus lagi. Jika dokumen di Mendeley sudah dilihat dari Mendeley, ngaruh tidak ke dokumen paper yang sudah disubmit. Oke, kalau misalkan yang kita hapus yang di Mendeley kita, maka itu tidak akan berpengaruh kalau paper itu sudah kita submit. Tapi mungkin kalau berpengaruhnya itu di Mendeley ini pastinya kan akan hilang. Jadi kalau kita ingin mensitasi lagi, mengambil referensinya mensitasi ulang itu tidak akan bisa. Tapi kalau untuk paper yang sudah disubmit, kemudian mungkin wah ini kita sudah tidak menggunakan lagi referensi yang ini, kita hapus saja, tidak masalah, Pak. Jadi tidak ada masalah untuk paper yang sudah disubmit. Oke.
Oke, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang digital writing, tentang penulisan ini? Cukup pusing. Oke, cukup pusing Bapak. Oke, Bapak, tidak masalah, Bapak. Mungkin kalau baru menyaksikan seperti ini, mungkin agak, wah ini gimana, coba. Tapi nanti kalau misalkan sudah mempraktekkan, mungkin nanti bisa disaksikan, diikuti lagi pelan-pelan dari recordnya, diikuti langkah demi langkahnya, step by stepnya. Nanti kalau sudah terbiasa itu pasti akan lebih mudah. Seperti itu biasanya, Bapak. Amin, 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 amin. Oke, Mas baik. Mas Wiam, Oke, silakan Pak Haris, bagaimana? ya, untuk mensitasi itu kan itu baru satu kata kunci ya. Ye. Kan ada noun dan unknown. Itu berarti kan sama dengan yang dengan praktekkan tadi itu ya, yang sampai jenengan tunjukkan tadi itu ya, cara membuat citasinya. Nah, Nah, oke. Oke, sama Bapak. Jadi intinya mungkin karena memang di webinar ini kita kan keterbatasan waktu. Jadi saya contohkan itu adalah cara bagaimana kita mensitasi, bagaimana kita mengutip, menuliskan sitasi. Dan cara yang kita gunakan tadi, itu kita bisa gunakan di bagian anon juga. Karena misal memang di sini kan saya baru contohkan di bagian what is non-nya. Nah, nanti kalau Bapak misalkan sudah masuk yang di bagian anon, di bagian anon sini, ini caranya sama, Bapak. Misalkan dari satu kalimat anon ini, banyak UKM yang belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif. Nah, tentunya nanti Bapak perlu menentukan keywordnya. Contohnya kalau di sini kan adalah alat digital. Nah, alat digital ini nanti silahkan ditranslate dalam bahasa Inggris, kemudian dicari di Mendeley-nya. Nah, setelah dicari di Mendeley, nanti karena ini adalah kalimat eh, oke, kalimat negatifnya, kalimat permasalahannya, maka nanti silahkan diusahakan untuk mencari kalimat juga yang tentang em, cara penggunaan alat digital ini atau mungkin masalah-masalah yang ditemui dalam penggunaan alat digital ini. Lalu dilanjutkan untuk ke kalimat selanjutnya. Sama halnya dengan di bagian what is none-nya tadi. Kita kopikan dulu kalimat yang kita ambil dari Mendeley di bawahnya, lalu kita perlu parafrase, kemudian nanti kita bisa citasi, baru kalimat yang sudah kita ambil dari paper tadi, dokumen tadi kita hapus. Caranya sama Bapak. Jadi ini hanya keterampilan bagaimana kita mencari kalimat, kita memparafrase, kemudian kita mensitasi, menuliskan referensinya. Untuk caranya sama semua Pak Aris. Mas, untuk noun itu kan positif ya kan? Ya, Kalimatnya ya mungkin wajar-wajar. Pada kalimat unknown-nya, unknown itu apakah ada semacam template, apakah dimulai tidak atau apa gitu. Pada kalimat untuk kita membuat citasinya gitu. oke, baik Bapak. Wah, ini pertanyaannya. Nah, jadi mantap sekali Bapak. Benar. Jadi untuk mengawali kalimat anonnya itu biasanya kita awali dengan kata namun, meskipun. Nah, dari kalimat yang awalnya misalkan seperti ini, banyak UKM yang belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif. Nah, ini kita bisa ubah-ubah sedikit ya, Pak. Misalkan, meskipun penggunaan alat digital dapat memudahkan dalam pemasaran produk UKM, UKM, namun masih banyak UKM yang belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif. Nah, seperti itu, Bapak. Jadi, untuk kalimat-kalimat yang anon atau kalimat yang bernada negatif, itu kita perlu memberikan tambahan kalimat, misalkan meskipun, namun, pada kenyataannya, seperti itu perlu, Bapak, untuk membuat kalimat kita itu lebih hidup.
Jadi bukan hanya langsung semata-mata langsung kita tuliskan. Banyak UKM yang belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif. Tapi kita bisa percantik kalimat kita agar kalimat kita ini bisa lebih mengalir lagi, lebih jelas lagi arahnya kemana, pembahasannya tentang apa, seperti itu, Bapak. Oke, bagaimana, Pak Haris? Ya, makasih Mas. Ya, makasih, makasih. Iya, sama-sama, Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, saya rasa untuk em, digital writing ini, karena memang ini adalah hal suatu hal yang teknis begitu Bapak Ibu. Suatu hal yang teknis sekali yang akan lebih mudah, akan lebih cepat dipahami kalau Bapak Ibu langsung mempraktekkan. Nanti silakan Bapak Ibu bisa praktekkan langsung. Bagaimana cara penulisannya? Kalau misalkan perlu diikuti pelan-pelan, silakan nanti bisa diputar ulang untuk recordnya. Akan kami upload untuk video recordnya. Bapak Ibu bisa simak lagi, Bapak Ibu bisa saksikan lagi step by stepnya, langkah-langkahnya, awalnya bagaimana, cara sitasnya bagaimana. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa juga praktekkan perlahan-lahan. Oke, ini mungkin ada satu pertanyaan lagi dari Pak Parwis. Jika insert bibliografi terakhir, apakah tetap bisa insert sekalipun dokumen itu tidak sekali jadi? Maksudnya misal 6 hari kemudian di-insert bibliografi. Sangat bisa sekali Bapak. Jadi misalkan Bapak menulis papernya itu dicicil sedikit demi sedikit. Satu hari ini misalkan dapat 3 paragraf, 2 paragraf. Kemudian hari berikutnya 1 paragraf lagi. Hari berikutnya 1 paragraf lagi. Kemudian baru selesai satu paper utuh itu 1 minggu. Tidak masalah Bapak Ibu. Tetap nanti di akhir ketika Bapak Ibu insert bibliografi akan muncul dengan sendirinya. Jadi untuk penulisan citasi dan insert bibliografi ini tidak harus satu kali kita buka laptop, satu kali penulisan langsung selesai kita insert, tidak harus. Tapi kita bisa bertahap, mungkin hari ini dapat progres berapa persen, hari selanjutnya berapa persen, hari selanjutnya juga berapa persen. Nah, baru nanti di akhir setelah final kita bisa insert bibliografi itu sangat bisa, sangat mungkin dan tidak menjadi masalah, tetap bisa kita panggil daftar pustakanya. Oke, seperti itu nggih Bapak Ibu untuk digital writing. Oke, tidak masalah Bapak. Terima kasih juga sudah bertanya, sudah melengkapi mungkin mewakili Bapak Ibu yang ada di sini. Pertanyaan-pertanyaan dari Pak Barwis mungkin juga melengkapi materi pada malam hari ini dan semoga bisa menjawab keresahan Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang ingin tanyakan lebih lanjut lagi, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan ke kami. Tentunya kami sangat terbuka untuk diskusi dengan Bapak Ibu, bisa melalui chat, begitu. Bisa kita lanjutkan melalui grup WhatsApp Bapak Ibu. Oke, baik seperti itu ya Bapak Ibu. Dan tentunya karena malam hari ini, saat ini sudah menunjukkan pukul 9 malam lebih ini di waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Bapak Ibu yang berada di waktu Indonesia Tengah ataupun bahkan Timur, pasti akan lebih malam lagi. Mungkin bisa kita cukupkan dahulu Bapak Ibu untuk sesi malam hari ini. Ya, kita bisa lanjut lagi untuk sesi yang selanjutnya di hari Jumat. Tentunya kita harus menjaga kesehatan, jaga istirahatnya yang cukup, Bapak Ibu. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa, Bapak Ibu, kita dokumentasikan dulu momen malam hari ini, agar nanti kita juga laporan ke Pak Ju bahwa malam hari ini ada webinar dan Bapak Ibu bersemangat mengikutinya. Monggo silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk on cam, kami tunggu untuk on cam. Kita akan ambil dokumentasi untuk malam hari ini. Silakan Bapak Ibu. Oke, masih ada yang mau on cam. Silakan on cam. Oke, masih ada lagi. Ya, kalau tidak ada, tidak masalah Bapak Ibu. Kalau yang belum bisa on cam, tidak masalah. Yang sudah on cam, bisa ditahan senyumnya terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atensinya. Terima kasih semangatnya. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa pada malam hari ini. Dan karena sudah malam, sebaiknya kita juga mengimbangi diri kita dengan beristirahat, menjaga kesehatan, dan
Selamat beristirahat. Sampai bertemu di sesi yang selanjutnya. Pada malam hari ini bisa kita cukupkan. Dari saya mungkin banyak salah, kurang, dan perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Oke, Wiam. terima kasih juga Bapak Ibu sudah hadir pada malam hari ini. Oke, tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya. Bertemu di sesi yang selanjutnya, ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon izin untuk mengakhiri Zoom pada malam hari ini. Terima kasih.